gue lagi di Cibitung, gue bawa Toyota Fortuner. Ini Toyota Fortuner ini versinya TRD. Dia ada body kit, ada cover fog lamp, terus di samping nih, di belakang juga ada body kitnya sama peleknya tuh TRD. Nah, ini Toyota Fortuner VRZ versi TRD Sportivo. Tadi tuh body kitnya dari front bumper sampai ke bumper belakang sama pelek. Nah, sekarang gue ada di pabriknya, pabrik body kit TRD Sportivo. Itu dia tuh pabriknya, PT Kirana Jaya Multi. Sekarang gue lagi nungguin temen gue karena gue mau masuk ke dalam situ. Cuman sampai jam gini belum datang nih orang. Mana mereka? Pak, saya nggak usah ngikut teman-teman yang tadi deh. Kita jalan aja berdua. Boleh, Bapak, silakan. tolong terangin ya. Iya, silakan. Nah, Barangkali Bapak ada itu- yang belum jelas, coba. Makanya itu tadi bahan dasarnya kan Pak, Betul, Pak. yang buat body kit. Body kit ya. Nah, kalau dari sini terus kemana Pak? Sedikit saya Prosesnya? ceritakan. Pertama-tamanya material datang dari supplier. Material datang setelah dicek QC, baru kita melakukan penyimpanan. Penyimpanan material seperti yang tersimpan di Itu rak-rak kan? material. Ah. Ya, jenis-jenis material sudah ada semua terjelas di sini. Oh Ada iya. jenis material yang PP, ada jenis material ABS, ada master part, semuanya Oke. ada di sini. Stok pun ada di sini. Ya. Oke. Jadi setelah material disimpan ini kita display, siapa saja bisa melihat. Nanti kita tunggu permintaan produksi. Dari Nah, sini baru ke. dari dikirim ke area produksi sesuai dengan permintaan produksi. Oke, yuk kita ke sana Ya, Pak. Boleh, silakan. Kalau ini yang udah mau dikirim nih. Betul, ini body kit yang sudah siap Jadi? kirim, sudah siap kirim melalui proses injeksi, finishing, terus ke warehouse siap kirim. Nanti baru masuk ke dalam polybox. Berarti itu bagian terakhir tuh ya. Bagian terakhir, bagian terakhir. Oke Pak, duluan Pak. Ya. Sekarang kita memasuki area produksi. Oke. Nah, area produksi di sini material yang tadi itu diserahkan ke produksi. Di produksi ada dua proses produksi. Satu injeksi, satunya lagi di area blow molding. Injeksi di sini terdiri dari 3 mesin dengan tonase yang berbeda-beda, 850 ton, 2000 ton, dan 3.500 ton. Ini yang paling besar nih berarti. Betul. Yang paling besar ini kebanyakan untuk part-part yang bodinya besar atau beratnya besar seperti Fortuner 16B. Kayak gitu tuh Pak. Nah, betul. Ini untuk model Fortuner yang namanya front bumper. Oh, ini front bumper. Ini front bumper adanya di depan. Front bumper. Ini hasil produksi mesin 3.500 ton. Mas, ini ditandain buat apa Mas? Pengecekan karena udah dicek. Ini udah terakhir nih. Berarti kalau udah gini udah oke gitu. Udah oke. Oke. Penting. Oh iya. Makasih ya Mas. Oke, dari sini kemana Pak? Nah, Apa nih? sebetulnya ini kan final terakhir pengecekan. Sebenarnya dari hasil produksi diserahkan ke assembling di area tadi yang di pojok, yang pengerjaannya ada- manual, ada yang pasang assembling. Nah, setelah assembling semua selesai, baru digeser ke area QC untuk dilakukan pengecekan terakhir oleh quality oke. control. Berarti kita lihat yang assembling dulu ya Pak ya. Yang assembling sana, Pak. Oke, ini berarti proses assembling di sini Pak. Betul. Jadi setelah hasil produksi injeksi, Kan udah diinjek. injeksi digeser Dibawa ke sini, sini. ditempatkan di sini untuk dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Itu apa tuh Pak? Contohnya ini proses pengerjaan assembling. Ini termasuk nih. Ya, assembling. Ya, assembling seperti ini. Ini assembling juga sama pasang bracket dengan paku ripetnya. Oh.
Mas, ini buat mobil apa? Ras. Oh ini Mobil ras. ras ya. Ini Yang namanya ini- rear bumper. Ini front bumper. Ini Agia. Oh ini Agia. Ya. Ini Agia nih. Itu kalau itu, Ini Fortuner yang rear bumpernya. nah, nih yang pada punya Fortuner TRD Sportivo ya. Ya, betul. Ini dia nih. Bumper belakangnya ini kayak gini sebelum jadinya. nih. Betul. Ini rear bumper namanya. Oke Pak, Ya. dari sini Setelah ini selesai, ini kan ada yang sudah dikerjakan sama yang belum dikerjakan, tempatnya beda. Setelah Oke. dikerjakan udah penuh sesuai packing, baru kita geser ke QC. Yusi ke yang Ya, tadi. untuk melakukan pengecekan Oke. terakhir. Nah kalau menghaluskannya tuh di mana Pak? Nah, menghaluskannya adalah proses kelanjutan dari proses produksinya blow molding. Oke. Kalau ini kan proses kelanjutannya dari injeksi. Ini kan berarti diinjek. Ya, injection, proses kelanjutannya di assembling sini. Tapi kalau sanding adalah proses kelanjutan dari produksi blow molding. Blow molding tuh Yang- berarti yang dalamnya ada rongganya ya. Pak, Betul, ya? jadi di blow angin, rongga angin menggelembung, baru dicetak dengan mold. Oke, boleh dong ke sana. Ya, silakan. Oh, ini tempat blow molding nih. Jadi body kit yang dalamnya ada rongganya tuh Pak ya. Betul. Itu harus ditiup berarti. Ya, betul. Jadi ini proses kedua di kaki PTS ini selain injeksi ada proses blow molding. Ya, blow molding ditiup dulu besar, dicetak dengan mold. Nah, hasilnya ini kan dalamnya kosong. Ya. Seperti ini yang sudah jadi, ini seperti ini. Yang sudah jadi. Ayo kita lihat mesinnya. Berarti dia ininya bisa diganti-ganti ya cetakannya Ya. Pak. Temperaturnya berapa derajat pas di blow molding? 200. 200. Ya. Kalau kurang nggak bagus, Ya. kalau kelebihan meleleh. Iya, benar Bang. Berapa lama? Ini 2,5 menit. 2,5 menit. Ya. Dari dia apa namanya diturunin Ya. sampai di blow jadi bentuknya itu 2,5 menit. Ya. Itu udah jadi tuh? Belum. Belum? Ya, jarumnya nembak lagi Pak. Oh. Jarum angin blow. Angin blow-nya Heeh. dia nembak lagi Pak. Oh gitu. Iya. Jadi dia main air blow-nya Pak. Jadi dia nggak langsung ya beberapa titik gitu. Iya. Dia main ada timernya dia Pak. Di atas berapa, di tengah berapa gitu. Iya. Dia pakai 2 jarum. Oh 2 jarum. Ya, atas bawah. Oh. Jadi pas nutup molnya dia nembak Pak anginnya. Cek. Heeh. Nanti pas di tengah-tengah dia Keluar lagi. keluar lagi terus Nembak lagi. Ya. Begitu supaya tekanannya rata kali Ya ya. rata Pak. Biar anginnya sama. Iya. Ngebul bos. Tuh. Sini mas, taruh di mana mas? Oh ditimbang. Ini masih ditimbang dulu. Ya, ini kenapa masih ditimbang ya Pak? Untuk mengecek kestabilan part. Jadi Oke. part kan pada dasarnya punya standar part. Ah, Part standar minimum berapa, standar maksimum berapa, supaya bisa terkontrol. oke. Nah. Dia idealnya berapa? Idealnya jadi plus minus Pak, minimum berapa, maksimum berapa. Minimum maksimumnya. Berapa mas? Maksimal 1964, Ah, standarnya 1785.
Oh, jadi ada plus minusnya. Plus minus. Kalau kelewat, misalnya nih, ya, Nah, iya, dia terlalu berat atau terlalu ringan, betul. artinya apa? Reject atau gimana? Kalau terlalu ringan, kemungkinan semua rongga-rongga ini tebel tipisnya berbeda-beda. Oke, Ketika tebel tipisnya di tengah, di pinggir, di Beda. ujung beda, nanti kemungkinan ya pada saat proses selanjutnya sanding, karena terlalu tipis bisa jadi bolong, oke. bisa jadi berlubang. Kemungkinan seperti itu. Jadi Makanya dia kita benar-benar, kedetek dari berat. jadi dia harus rata mulai dari blow sampai jadi sampai di timbangan. Ya, dia harapannya harus rata. dengan contoh setting bisa terjaga namanya thickness, ketebalan. Oke. Oke Mas, makasih ya. Ya. Oke, sekarang gue mau nunjukin area sanding Ya, di amplas. amplas, pengamplasan. Di amplas supaya halus, Supaya permukaannya halus, Ya. sehingga waktu dicat juga Pori-pori bisa- masuk, pori-pori yang sedikit terbuka, akhirnya semua cat Catnya meresap bisa masuk meresap. merata. gitu. Cuman gue sama Pak Bani nggak akan masuk ke dalam karena berisik dan debu ya, Pak Bani. Ya. Jadi kira-kira ini tempat pengamplasan. Pengamplasan, ya. Ada dua ya Pak, kering dan Basah, basah. ya. Oke, langsung. Nah, ini bagian apa nih, Pak Bani? Ini masih masuk ke dalam bagian sanding, tapi ini proses terakhir sanding, pengecekan juga apakah hasil pengamplasan atau sanding dari sanding sendiri masih kurang bagus. Di sini kita cek kembali, kita pastikan partnya oke. Kalau sekiranya masih perlu amplasan ulang, ya di sini mungkin diamplas kembali. Oke, Mas, ngecek halus apa enggaknya gimana Mas? Di raba gitu atau? Diraba aja, jadi biar ada, kan suka ada yang nggak, permukaannya agak kasar gitu kan. Jadi kalau misalnya agak kasar itu, jadi kita Di amplas lagi, dihalusin lagi. di-reset lagi. Ngalusinnya misalnya di sini ada yang nggak halus gitu ya. Mas ngamplas lagi di sini atau dibalikin ke sebelumnya? Di sini Langsung? di sini. Oke, berarti coba lihat Mas tangannya. Nih, tangannya jago nih. Buat meriksa halus apa enggak. Ini berarti ini udah lolos nih Mas. Ini udah lolos. Oke. Dari sini baru ke diserahkan ke QC untuk final inspection-nya. Ke situ ya. Yang di sana QC. Oh, yang di sana itu final check. Ya, pengecekan. Oke. Nah, Pak Bani, Ya. ini paling enggak saya udah dapat gambaran nih proses bikin. Nah, yang saya pengen tahu sehari Ya. berapa banyak jadinya? Kalau rata-rata sehari itu kalau satu mesin dalam satu shift itu bisa menghasilkan 300 pieces produk. Satu mesin, satu shift. Satu shift ya 8 jam bisa menghasilkan 300 produk. Sementara kita di sini mempunyai mesin semuanya ada 5 unit. Oke. Ya itu mesin Injection-nya injection 3, sama blow. blow moldingnya 2. Oke. Ya. Kalau berarti kalau satu rata-rata 300, Ya, berarti total kali 5 ya. kali 5 Berarti 1.500. 1.500 Ya. dari berbagai macam. Ya, betul. Jadi berbagai macam. Ada Fortuner, ada Agia, Ada ada ras, Vios, ya, ada ras, Ya. semuanya deh. semuanya. Terus mulai dari bumper, side skirt, Ya. sampai spoiler semuanya tuh. Betul. Di dalam 1.500 itu. Ya, betul. Oke. Nah, saya pengen lihat yang udah mau dikirim tuh yang kayak gimana. Oh, silakan kita menuju warehouse. Jadi part setelah dicek sama QC sudah dinyatakan oke. Jadi part tersebut harus masuk ke warehouse finish good. Ini dia nih. Nah, warehouse finish good-nya ini yang semua tertera di sini. Oh, ini. Tapi masih dalam posisi pakai packing berbentuk troli. Oke. Dikarenakan pengiriman ke customer tidak menggunakan troli karena size-nya terlalu besar, truk juga mungkin tidak masuk. Akhirnya kita buat yang lebih simple yaitu dengan menggunakan polybox. Oh. Nah, ini polybox. Ini karet nih. Nah, betul, Evafoam.
Evafoam. Ya, Supaya part supaya model- dia nggak cacat di betul, nggak jalan. keras, nggak touching. Kalau touching nanti bisa menimbulkan sekret atau Goresan. goresan-goresan. Makanya menggunakan Evafoam. Oke, dari sini Di sini bungkus, bungkus, kita kirim ke bagian bagian painting. loading dulu, masuk ke Ah. truk, baru dikirim ke customer. Oh, Customer di sana untuk melakukan proses selanjutnya yaitu berupa painting. oke, teman-teman atau penonton, dari sini sebenarnya ada satu lagi proses yaitu pengecatan. Cuman gue nggak kesana, yang kesana tuh teman-teman gue di Grid Auto News. Kalau mau lihat ada linknya nih di atas, atau gue taruh linknya di bawah. Jadi tadi selama ya kira-kira 20-30 menit gue ditemenin Pak Bani ngeliat gimana sih body kit TRD Sportivo itu dibuat dari awal sampai jadi kayak gini. Oke, jangan lupa subscribe dan like channel gue.